Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ben, rekan-rekan media yang saya hormati, terima kasih kehadirannya. Mudah-mudahan hari ini bisa banyak berita yang bisa diberitakan karena ini preskon paling besar dalam sejarah SCTV, saya yakini ini ya. Karena banyak sekali yang hadir dan udah seperti nonton bola rasanya karena sorak-sorainya udah kayak fans bola. Dan mohon maaf Pak Haji, Pak Ustadz, kita sesi awal dulu ya, karena ini nanti bertahap akan ada 4 sesi tadi Ben ya. Betul. Jadi ini PPT sama lorong waktu kita keep yang terakhir biar ada ini jagoan datang belakangan kata Pak Ustadz tadi. Jadi baik Ben, sesi kali ini untuk sesi pertama ini adalah petualangan rahasia Quina dan juga tiba-tiba kuis. Jadi salah satu dua program ini adalah program baru kita yang kita hadirkan di Ramadan tahun ini karena kita terus mencoba berinovasi agar ada sesuatu yang baru selalu kita tampilkan di setiap Ramadan. Tahun lalu kita ingat kita hadirkan lorong waktu. Tahun ini lorong waktu lanjut lagi, berarti kan sudah tinggal melanjutkan. Tapi yang baru apa? Kita berpikir terus dan kami merasa bahwa penonton anak-anak dan ibu-ibu itu butuh sesuatu yang berbeda di setiap tahunnya dan kali ini kami merasa dua program ini adalah yang cocok untuk menemani mereka di Ramadan di setiap hari di siang hari menuju ke sore. Maka adalah program tiba-tiba kuis yang nanti akan ditampilkan oleh Baim ya, yang nanti bisa dijelaskan secara detail seperti apa. Ini saya cukup merinding ketika melihat episode 1 bagaimana Baim bisa datang ke sebuah tempat Bantar Gebang ya, kita sebut ya, Bantar Gebang. Bagaimana ternyata ada orang yang hidup sangat dekatnya dengan tumpukan sampah yang luar biasa. Nah, Baim ini memberikan inspirasi bagaimana berbagi, bagaimana tidak hanya berbagi dari sisi materi, tapi berbagi keceriaan, berbagi keseruan di sana. Sehingga inspirasi itu harapannya bisa membuat kita semua terinspirasi untuk berbagi dan juga memberikan berbagi keceriaan itu cukup bermanfaat bagi orang-orang yang mungkin ada di sekitar kita yang membutuhkan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu nanti di jam 15 tadi kalau tiba-tiba kuis di setiap hari jam 12.30. Nah, jam 15 atau jam 3 sore kita ada program baru Petualangan Rahasia Quina. Jadi wah, ini tadi yang soraknya paling kencang ya tadi waktu dipanggil. Jadi saya yakin bahwa kita terutama yang mempunyai anak kecil gitu ya di rumah itu sangat resah dengan kondisi tidak bisa lepas dari gadget gitu ya. Nah, dalam serial ini nanti mungkin Umay bisa cerita bagaimana idenya bisa muncul adalah bagaimana kemudian orang tua terlibat bagaimana mencoba mengurai masalah tersebut dengan ketergantungan terhadap gadget itu bisa diurai dengan menawarkan sebuah petualangan di kampung, petualangan outdoor, bermain dengan teman-temannya itu ternyata lebih mengasihkan dari sekedar bermain gadget. Nah, ini sesuatu yang menarik karena kemudian akan ada petualangan di situ, akan ada fantasi ya khas anak-anak yang saya yakin ini kemudian harapannya bisa menginspirasi orang tua bagaimana mengasuh anak dengan baik dan juga tentunya anak berperilaku yang baik terhadap lingkungannya. Itu mungkin pengantar saya untuk dua program ini itu dulu Ben, silakan bisa dieksplor ke masing-masing. Oke, terima kasih Pak Bandar. Mungkin langsung saja yang pertama kita akan mendengar lebih banyak mengenai tiba-tiba kuis. Mr. Baim. Siap Bro. Bro Baim boleh dijelaskan ini tiba-tiba kuis program seperti apa dan kalau dibilang Baim sendiri lu mau turun gunung untuk kembali nge-host lagi nih di balik niat itu ada apa kangen banget tuh pegang-pegang di depan orang banyak untuk bisa berbagi karena gue tahu kita semua tahu lah lo punya sisi dermawan yang Amin. Orang semua mungkin sudah lama nggak lihat, mungkin bisa diceritain nih. Kalau bukan SCTV yang calling sih nggak mau. Karena kita tahu dia pasti rating 1. Asik. Jadi kalau saya itu udah lama udah nggak di calling sama SCTV jadi pemain. Jadi akhirnya saya buat. Dan alhamdulillah kekangenan saya sebenarnya untuk berbagi ya. Lebih tadi bener Bantar Gebang ada satu. Jadi ada co-host juga kita harus pilih yang lebih ke peka, sensitif. Yang akhirnya ada Asri Welas, dia menemukan satu orang yang dia makan aja ambil dari sampah. Dan dia makan, digoreng lagi. Di situ kita kadang-kadang suka nangis, suka ini. Dan akhirnya dia mendapatkan uang 10 juta, 15 juta, 20 juta. Yang terkadang buat kita, ya acara adalah acara ya. Tapi
ada kebahagiaan yang tidak bisa kita utarakan ya. Yang takutnya itu kalau kita utarakan juga ya tergantung dari persepsi kita masing-masing. Nah rasa-rasa itu yang saya kangen. Yang akhirnya saya buat acara lagi udah lama banget. Saya nggak buat acara udah 3 tahun, 2 tahun. Yang konsennya kemarin di film. Alhamdulillah menyenangkan sekali dan insya Allah mudah-mudahan berjalan lancar, itu aja. Siap. Tapi mau nanya sedikit, mungkin niatnya kalau misalkan program seperti ini itu kan kalau tadi lu bilang ke Bantar Gebang segala macam, bukan lokasi-lokasi syuting yang cukup nyaman lah untuk kita datang karena mungkin kita tidak terbiasa berada di sana. Tapi buat lo sendiri selama ini mungkin di platform lu juga dan sekarang di Tiba-Tiba Kuis, apa yang paling berkesan atau kena kalau tadi lu bilang rasa yang lu juga dapatkan selain untuk penonton tapi buat lo sendiri sebagai host dan juga sebagai influencer gitu. Percaya atau enggak sebenarnya cara kita memilih juga itu enggak akan ada yang bisa tahu. Orang lagi jalan kayak ada yang bisa gini aja. Panggil dia yang itu, panggil. Jadi semuanya itu terkadang di belakang itu ada masalah yang sangat besar yang akhirnya kita bantu. Jadi ada satu juga orang yang dia tidak mau untuk masuk. Kita gampang untuk jadiin dia karena ini sebenarnya pelajaran kelas 1 sampai kelas 6 yang semua orang bisa jawab karena kita juga harus tahu pendidikannya yang akhirnya tapi untuk persyaratan dia masuk kuis itu adalah pertanyaan yang absurd. Kenapa langit warna biru? Kenapa mata dua? Kita nunggu jawaban yang lucu. Semua orang bisa masuk. Nah yang tadi itu ada satu orang yang dia udah gak mau, dia jawab, akhirnya kita masukin, akhirnya dia menang. Dan dia muterin itu dapat 12 juta yang ternyata di rumahnya ada suaminya, dia tuh ojol perempuan. Sudah kita tuh sehabis selesai semuanya pasti datang ke rumahnya, pasti. Kita harus belajar apa sih makna dari semua ini. Yang akhirnya kita datang ke sana, ya kita ketemu sama suaminya dan kita susah untuk semuanya karena apa ya, kita cuma bisa bilang saya di sini karena pemilihan dari itu yang dia terima kasih. Akhirnya kita juga tambahin lagi uangnya dari ini. Jadi acara adalah acara ya, cuman ada banyak yang nggak bisa kita utarakan karena ini. Ada hal yang lebih besar daripada kita tahu selama ini pada saat kita kerja. Mungkin buat siapa program ini, buat orang yang lagi butuh stimulus untuk bersyukur mungkin ya pada saat itu merasakan bersyukur. Tepuk tangan buat Mbak Imbong, terima kasih. Mau tambahin lagi? Satu lagi mau tambahin, cukup? Ada mau tambahin lagi? Cukup ya, oke. Ditonton nanti, ditunggu seperti apa program Tiba-Tiba Kuis di program Ramadan Penuh Cinta. Dan selanjutnya kita menuju ke petualangan rahasia Quina. Ada Umay, apa kabar Umay? Baik Kak. Umay boleh diceritain ini ceritanya seperti apa? Kalau yang lain program serialnya rata-rata sudah bertahun, artinya sudah lebih dari setahun. Untuk ini adalah yang paling terbaru. Boleh diceritain seperti apa dan apa yang penonton akan dapatkan dari petualangan rahasia Quina? Ya, assalamualaikum, selamat siang semuanya ya masih siang. Selamat siang semuanya. Sebelumnya terima kasih buat Pak Banar, buat tim SCTV juga yang sudah memberikan kesempatan untuk Sinemaku belajar di platform yang baru lagi untuk kami berkarya. Petualangan rahasia Quina tuh sebenarnya lahir dari keresahan kami di tim kreatif Sinemaku Pictures gitu, terhadap anak-anak Gen Alpha Sigma Skibidi ini yang yang kecanduan main handphone, kecanduan di dunia maya gitu. Jadi kami ingin mengembalikan, bernostalgia dan juga menyampaikan keresahan kami terhadap anak-anak kecil sekarang untuk lebih bisa menikmati dan merasakan sehidup-hidupnya gitu dengan bermain di bersama teman-teman gitu, bermain layangan dan lain-lainnya gitu. Dan di serial Petualangan Rahasia Quina ini pun juga kita menghadirkan imajinasi untuk anak-anak kecil pun juga bisa menikmati keseruannya juga lah gitu. Oke, jadi berdasarkan dari keresahan karena memang kita tahu sekarang gadget yang awalnya menjadi tools tapi lama-lama malah jadi backlash untuk kita sendiri karena hidupnya semuanya di situ. Jadi di sini ada sedikit pencerahan mungkin buat para orang tua yang ingin anaknya sesuai dengan apa yang diinginkan sama orang tua, mungkin bisa diarahkan untuk penonton. Kurang lebih seperti itu. Iya, betul. Dan kita juga pengen kita juga pengen berkontribusi untuk menjadi core memory untuk anak-anak kecil juga gitu. Karena kan akhir-akhir ini kemarin juga ada animasi Jumbo gitu. Maksudnya banyak juga hal-hal yang memang memantik imajinasi dan menghibur anak-anak kecil gitu. Dan aku sebagai mantan artis cilik juga mungkin pengen ikut berkontribusi dan berpartisipasi dalam hal itulah gitu. Oke, ini pertama kalinya Sinemaku di TV, di televisi?
pertama kali di televisi dan pertama kali juga untuk program anak-anak kecil gitu. Oke, tepuk tangan dong sekali lagi. Mudah-mudahan nanti